Hai guys, balik lagi di Masa. Di video kali ini admin akan melanjutkan episode kelima dari anime Sakamoto Days. Nah, buat kalian yang belum nonton episode 1 sampai 4-nya, kalian bisa nonton di video yang ini. Ya udah langsung aja kita mulai. Terlihat si Otang yang masih dalam keadaan mabuk dan belum sadarkan diri. Dia dihajar habis-habisan oleh Obiguro di sana. Dipukul, ditendang oleh Obiguro, tapi si Otang nggak melawan. Namun si Otang malah memilih untuk melanjutkan minum minumannya. Nah, setelah minum itu, dia langsung melancarkan aksinya. Melihat kemampuan bertarungnya si Otang yang sangat-sangat keren dan hebat, walaupun dia dalam keadaan mabuk. Di sini Obiguro pun menyuruh si Otang untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya agar bisa membunuh dirinya. Tapi si Otang nggak mau, karena aturan keluarga dari Sakamoto nggak boleh membunuh. Karena si Otang sekarang sudah bagian dari keluarga Sakamoto. Obiguro berkata seperti ini, "Bukannya keluarganya Sakamoto ada 3 doang ya? Kamu bodoh ya?" Mendengar hal itu, si Otang pun langsung murka dan marah di saat itu juga. 私ね、日本来てレジ打ち速攻覚えたよ。バカなの！ Lah tiba-tiba si Otang nggak jadi memukul Obiguro di sana. Yang ternyata si Otang udah sadarkan diri dari keadaan mabuknya. Dia pun paling di mana dia berada dan siapa cewek ini. Melihat si Otang yang seperti itu, di sini Obiguro pun mengakui si Otang sebagai lawan yang sepadan. Dia pun ngefans sama si Otang cuy, anjay. Mari kita balik ke Sakamoto. Yang awalnya tubuhnya gendut, kini menjadi kurus seperti tubuhnya yang waktu dulu. Nah, di sini Boylet pun kaget melihat tubuhnya Sakamoto yang tiba-tiba berubah sekian detik. Di sini Boylet berkata, kalau keluargamu sedang ditahan, tapi Sakamoto nggak khawatir, karena Sakamoto memiliki orang-orang yang terpercaya, yaitu Shin dan si Otang yang akan menjaga keluarganya. Lalu Sakamoto pun menghajar Boylet di sana. Nah, kini keluarga Sakamoto sudah dipindahkan di tempat yang aman. Di saat itu juga, Aoi pun sadar dari pingsannya, lalu menanyakan apa yang terjadi, bukannya kita tadi ada di rumah hantu. Nah, di sini Shin beralasan kalau kita semuanya kelelahan. Lalu, mereka ketiduran cuy. Aoi pun curiga, apalagi melihat bajunya Shin terlihat kotor. Lalu Aoi menanyakan di mana Sakamoto berada. Shin menjawab tidak tahu. Dia langsung pergi dan akan mencari Sakamoto di sana. Sedangkan Sakamoto yang sudah selesai gelut, dia pun membeli 5 bakpao surgawi untuk dirinya dan keluarganya. Nah, ketika Sakamoto memakan bakpaunya, tiba-tiba Boylet malah berkata seperti ini. Sakamoto, "Oi, kayaknya enak tuh, minta dong satu." Sakamoto pun langsung memberikan bakpao miliknya kepada Boylet. Anjir. Di saat itu juga, Shin pun muncul ke sana dan menghampiri mereka. Betapa kagetnya Shin saat melihat tubuhnya Sakamoto yang tiba-tiba kembali seperti dulu. Boylet berkata kepada Sakamoto, "Oi Sakamoto, kini kepalamu sudah menjadi borunan loh. Maka dari itu, akan ada banyak orang-orang sepertiku yang akan menghampirimu." Sakamoto pun tahu tentang hal itu. Nah, di tengah-tengah obrolan tersebut, tiba-tiba Aoi muncul. Yang ternyata, Aoi sudah mendengar perkataan mereka semua. Sakamoto pun langsung merinding ketakutan karena melihat istrinya yang lagi marah karena sudah mengetahui semuanya. Aoi pun menanyakan sekali lagi, apa yang sebenarnya terjadi. Sakamoto pun berusaha menjelaskan kalau dirinya kini sudah menjadi buronan yang diincar oleh para pembunuh bayaran dan kepalanya diberi hadiah 1 juta yen. Mendengar hal itu, Aoi pun sangat marah kenapa hal yang sangat penting ini tidak diberitahu. Sakamoto pun berusaha menjelaskan kalau Sakamoto nggak mau ngebuat Aoi khawatir dan merasa cemas saat liburan. Nah, tiba-tiba Aoi mengeluarkan kertas yang berisi peraturan keluarganya. Di nomor 6 ada peraturan tidak boleh menyembunyikan hal apapun satu sama lain. Melihat hal itu, Sakamoto pun baru ingat dan langsung meminta maaf. Ya, karena sudah terlanjur, Aoi pun memaafkan Sakamoto di sana. なかなかハードボイルドだな。はい、この話終わり。 Karena sudah selesai, Aoi bersama Hana pun kembali bersenang-senang. Sedangkan Sakamoto mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Sakamoto pun memiliki cara, yaitu menangkap klien yang memberikan hadiah kepalanya Sakamoto agar bisa dibatalkan hadiah itu biar nggak jadi buronan lagi tuh Sakamoto.
Tapi masalahnya, mereka nggak tahu tempat klien itu. Nah, Shin bertanya kepada Boylet, tapi Boylet juga nggak tahu. Bahkan Boylet nggak tahu lokasi tempat bosnya. Setelah itu, Obiguro dan Boylet pun izin pamit dari sana, karena urusannya sudah gagal. Shin berkata kepada Sakamoto, kalau kita masih belum tahu markas besar dari organisasi asosiasi pembunuh bayaran. Nah, Sakamoto berkata, jika ada satu orang yang mengetahui hal itu, dan kita semua akan pergi besok pagi. Keesokan paginya, Shin pun dibuat kaget oleh Sakamoto yang tiba-tiba kembali menjadi gendut. Padahal kemarin ya, udah bagus badannya jadi kurus dan tampan, malah jadi gendut lagi cuy. Masih menjadi misteri kenapa Sakamoto bisa merubah tubuhnya dalam waktu yang cepat. Nah, tibalah mereka di tempat tujuan. Tempat itu bernama penyewaan video. Ternyata tempat itu adalah menjual informasi tapi dalam bentuk film cuy. Di saat itulah mereka mencari film yang berisi informasi asal-usul organisasi JJA. Merasa sudah menemukannya, mereka pun langsung menonton film itu. でけえ声出すんじゃねえよ。 Pas nonton filmnya, yang fokus cuman Shin. Tapi Shiota malah terharu melihat film itu. Sedangkan Sakamoto malah ketiduran sampai filmnya berakhir. Setelah menonton, Sakamoto pun membayar film itu yang berjumlah 756 yen. Di sini Shin menanyakan, dari mana Sakamoto mendapatkan uang sebanyak itu? Sakamoto menjawab, dia memiliki tabungan yang ia tabung sejak waktu muda. Saat Sakamoto mau pergi, tiba-tiba kasir yang ada di sana berkata seperti ini, Sakamoto, film yang kamu cari belum tersedia di sini. Dan dia juga berkata, Sakamoto harus berhati-hati, karena bisa jadi orang yang dekat dengan Sakamoto terlibat dalam masalah ini. Kita berpindah di markas organisasi asosiasi pembunuh bayaran atau JJA. Nah, mereka semua adalah anggota dari The Order, sama seperti Sakamoto sejak dulu masih menjadi seperti mereka. Di sana juga ada Nagumo. Salah satu dari mereka menanyakan Nagumo, apakah Nagumo pernah bertemu Sakamoto lagi dan berkelahi dengannya. Namun Nagumo berkata, dia tidak pernah bertemu Sakamoto lagi sejak waktu dia pensiun. Dan kita diperlihatkan betapa brutalnya mereka semua. 皆様。 Namun mereka semua dihentikan oleh Pak Tua. Pak Tua itu adalah bawahan dari bos mereka, yang dimana mereka semua anggota The Order disuruh berkumpul di sini. Tapi anggota The Order masih ada lagi 4, cuma dia nggak datang ke sini. Pak Tua ini menjelaskan situasi tentang organisasi mereka, yang dimana ternyata ada satu orang yang tiba-tiba membantai satu persatu anggota mereka. Korbannya sangat banyak, yaitu 100 pembunuh bayaran telah dibantai habis. Jadi tugas mereka adalah menyelidiki kasus ini dan menemukan siapa dalang dari semua ini. Sedangkan Sakamoto, Shin, dan Shiotang pun tiba di markas JJA. Mereka semua pun menyelinap masuk ke markas itu. スニーキングミッションだ。 こういうのスパイみたいで楽しいね。 バカ。 Mereka semua pun berhasil masuk. Nah, sesuai informasi dari film yang mereka tonton, tempat bosnya berada di lantai 2. Mereka semua pun pergi ke sana. Akan tetapi di perjalanan, Shin di sini tidak bisa mendengar isi pikiran manusia. Kok tiba-tiba tempat ini seperti sepi dan tidak ada siapapun. Nah, pas sampai di tempat tujuan, mereka pun membuka pintu yang ada di sana. Pas dibuka, mereka semua dibuat kaget. Ternyata di sana ada Nagumo yang telah membantai para anggota di sana. やあ、坂本くん。 Nagumo pun berkata, kalau aku sudah membunuh semuanya yang ada di sini. Anggota pembunuh bayaran semuanya telah aku bunuh, bahkan sampai bosku sendiri, ucap Nagumo. Dan tiba-tiba, Nagumo langsung menyerang Shin di sana. Tapi ternyata dia hanya bercanda menggunakan pisau palsu. Dan ternyata bukan dialah yang membantai semua ini. Shin pun merasa kesal dan memukul Nagumo di sana. 冗談冗談。たまたま用があって着いた時にはすでに壊滅状。 Shin menanyakan apa yang terjadi. Nagumo menjawab, jika ada seseorang yang tiba-tiba membantai satu persatu anggota dari organisasi mereka. Bahkan sampai ada ratusan pembunuh bayaran yang telah menjadi korban.
Nah, pelakunya itu setiap menjalankan aksinya, dia selalu meninggalkan tanda X di lokasi. Nah, semua anggota The Order pun sedang menyelidiki kasus ini. Maka dari itu, Nagumo sedang menyelidiki kasus ini. Di sini, Xiaotang bersama Shin masih belum tahu apa itu anggota The Order. Di sini Nagumo menjelaskan kalau anggota The Order adalah kasta tertinggi dari pembunuh bayaran, yang dimana nggak selain hebat, mereka juga menjaga ketertiban di dunia pembunuh bayaran. Dan salah satu anggota The Order adalah Sakamoto sendiri. Shin bersama Xiaotang pun baru tahu dan kaget dengan hal itu. Nagumo berkata kepada Sakamoto untuk berhati-hati tentang kasus ini dan juga jangan sampai terlibat. Nagumo juga menjelaskan kalau kasus ini terjadi bersamaan dengan pengumuman hadiahnya kepalanya Sakamoto. Di sisi lain, ada seseorang yang menandai tanda X di dinding dan membantai para anggota pembunuh bayaran di sana. Waduh, siapakah dia? Masih menjadi misteri. Keesokan harinya, Sakamoto bersama yang lain melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Akan tetapi, setelah kejadian itu banyak sekali pembunuh pemula yang datang ke tempatnya Sakamoto untuk mengincar hadiahnya. Aoi pun sangat kebingungan, siapa sangka akan sesulit ini untuk membatalkan hadiah dari burunannya Sakamoto. Nah, Sakamoto berkata, karena sekarang kita masih belum tahu siapa musuh kita, hal yang bisa kita lakukan adalah menjadi lebih kuat agar siap menghadapi serangan apapun. Dan Sakamoto, Shin, dan Xiaotang pun melatih diri mereka agar menjadi kuat. ありがとうお嬢ちゃん。こんな調子で殺し屋さんに来られたら困るわ。こちらですね。肉まんください。毎度